Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dakwah di dalam Islam tujuannya bukan untuk mencari pengikut. Dakwah di dalam Islam tujuannya bukan untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Tapi dakwah di dalam Islam tujuannya adalah menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam apa adanya, sebagaimana adanya, tanpa ditambahkan dan tanpa dikurangi. Kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, tapi tidak ditambah dan tidak dikurangi. Tidak perlu kita menjilat muka orang lain, tidak perlu mencari simpati orang lain, tidak perlu merubah-rubah ajaran yang kita anggap ini ajaran orang tidak akan terima. Tidak perlu. Kita sampaikan apa adanya, ya, supaya kita ketika berdakwah mendapatkan pahala, supaya berdakwah di dalam jalur yang benar. Karena kalau kita berdakwah dengan alasan dakwah, dengan tujuan memasukkan orang ke dalam Islam, kemudian kita mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, kita melakukan perbuatan-perbuatan nyeleneh sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang kurang akal pada zaman sekarang. Orang-orang nyeleneh melakukan perbuatan-perbuatan nyeleneh pada zaman sekarang dengan mengatasnamakan dakwah, tujuannya agar mereka masuk Islam, tujuannya agar mereka simpatik pada Islam, tujuannya agar supaya Islam dilihat sebagai agama yang kasih, tidak dituduh sebagai agama radikal dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah kekurangan akal. Ini adalah tindakan yang menunjukkan ringannya akal orang tersebut. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat garis. Ini adalah jalan yang benar, yang mau ikut silahkan, dan tidak mau ikut silahkan. Pada hari kiamat nanti ada nabi yang dibangkitkan dan dia tidak memiliki pengikut. Ada nabi yang dibangkitkan dan memiliki satu pengikut. Ada nabi yang dibangkitkan dan memiliki 2 pengikut atau 3 pengikut. Ada seorang nabi ulul azmi minar rusul, seorang nabi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau memiliki pengikut yang sedikit, padahal telah berdakwah selama 950 tahun. Dakwah yang dengan waktu yang sangat panjang, namun pengikut sedikit. Namun kedudukannya tinggi. Allah tidak menilai hasil dakwah Anda, tapi Allah menilai bagaimana cara Anda berdakwah. Allah menilai cara Anda berdakwah benar atau tidak. Ketika cara Anda berdakwah salah, maka Anda mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala, walaupun hasilnya ada yang masuk Islam. Masuk Islamnya dia tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia dah masuk Islam karena dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anda ketika Anda berdakwah dengan salah, Anda tidak mendapatkan pahala, Anda mendapatkan dosa. Karena musuh-musuh Allah, setan, kemudian Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, namun Allah Subhanahu Wa Taala justru karena mereka mengatakan Islam radikal, Islam teroris, Islam tidak kasih dan sebagainya, justru banyak orang yang masuk Islam karena mereka. Namun bukan berarti ketika mereka mengatakan mereka mencaci maki Islam, kemudian banyak orang yang masuk Islam karena mereka, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab dan juga setan dan iblis, mereka mendapatkan pahala. Tidak, mereka tidak mendapatkan pahala. Sama orang yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dia datang ke gereja, kemudian dia mengatakan perkataan-perkataan yang tujuannya untuk menjilat, untuk mencari muka, yang tidak menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Dia juga tidak akan mendapatkan pahala kalaupun ada orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena caranya berdakwah sama dengan setan, sama dengan iblis, sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Lahab. Ketika seseorang muslim ingin masuk ke gereja, tidak dilarang. Ketika dia diundang untuk berceramah di gereja, silahkan, tapi dia harus menyampaikan hal yang benar. Dia katakan, Anda sesat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dengan sangat jelas Anda harus mengatakan bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah syirik. Ketika Anda menyembah manusia, itu perbuatan musyrik. Tidak boleh Anda katakan Tuhan Anda dan Tuhan kami sama. Tidak boleh. Anda tidak boleh mengatakan bahwa kita sama. Tidak bisa. Dalam Islam, toleransi, kita tidak boleh toleransi di dalam keyakinan. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah toleransi di dalam keyakinan. Ketika Abu Thalib datang merayu Nabi SAW untuk meninggalkan keyakinannya, Rasulullah SAW menolak dengan tegas. Ketika orang-orang kafir datang ingin
supaya Rasulullah toleransi di dalam keyakinannya. Rasulullah dengan tegas menolak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh memecah belah umat, dituduh tidak bineka tunggal ika dengan bahasa zaman sekarang, maka Rasulullah dengan tegas menolak hal tersebut. Rasulullah rela dituduh dengan tuduhan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ajaran Allah. Rasulullah berdakwah dengan cara Allah, bukan dengan cara yang dia mau. Nah, zaman sekarang ada orang-orang kurang ilmu, kurang akal. Mereka diundang ke gereja, tentunya ketika diundang ke gereja pasti mereka akan mendapatkan amplop. Kemudian mereka di situ mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, mereka tidak takut tentunya akan kehilangan pengikut-pengikut mereka. Kenapa? Karena pengikut mereka fastakhaffa qaumahu fa'ta'u. Seperti Firaun, pengikut mereka seperti Firaun. Ringan akal, fastakhaffa qaumahu. Allah mengatakan Firaun itu menganggap bahwasannya pengikutnya adalah orang-orang yang ringan akal, maka mereka pasti akan mengikutinya. Innahum kanu qauman fasiqin. Mereka adalah orang-orang fasik. Pengikut orang tersebut adalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, maka mereka akan mengikuti sang dai yang dakwah dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, di dalam Islam dakwah dengan sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menjelaskan kepada kita semua bahwasannya kita akan dihina, kita akan dicap radikal, kita akan dicaci maki, kita akan dianggap tidak bineka tunggal ika, tidak akan ini, tidak akan itu. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dicaci maki oleh orang yang mencaci. Wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mengatakan itu adalah nikmat yang Allah berikan, itu adalah keutamaan yang Allah berikan, itu adalah anugerah yang Allah berikan. Orang yang tidak takut cercaan, cacian dan makian orang lain, maka itu adalah orang yang baik, itu adalah orang yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mendapatkan anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hati-hati terhadap virus-virus bid'ah-bid'ah modern yang terjadi pada zaman sekarang yang mengeluarkan seseorang di dalam Islam kalau tentunya terpenuhi syarat-syarat yang mengeluarkan dia dari Islam, dan juga jika hilang hal-hal yang mencegah dia keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam ketika seseorang mengatakan semua agama sama, ketika mengatakan Tuhan Anda dan Tuhan kami sama, dan sebagainya. Kita dengan tegas dan jelas mengatakan Tuhan Anda dan Tuhan kita berbeda. Saya menyembah Allah yang satu, yang tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Anda menyembah Allah yang ada sekutunya, Anda menyembah Yesus, Anda menyembah patung, itu urusan Anda. Namun kita, ketika kita tegas di dalam keyakinan, harus digarisbawahi, kita tegas di dalam keyakinan, tidak mau toleransi dan tidak boleh toleransi di dalam keyakinan. Kita dengan tegas mengatakan bahwa mereka orang-orang kafir semuanya berada di dalam neraka kalau tidak beriman. Namun kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka, tidak boleh membakar gereja mereka, tidak boleh bom gereja mereka, tidak boleh bom tempat ibadah mereka, tidak boleh kita mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, tidak boleh. Ketika kita ditanya, ketika kita disuruh untuk ceramah, disuruh untuk berbicara, maka wajib hukumnya untuk menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Karena Rasulullah SAW telah mensyaratkan kalau man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Ketika dia diundang, dia bisa berbicara dengan lisannya, maka dia wajib untuk merubah kemungkaran dengan lisannya atau menyampaikan tentunya dengan cara yang baik, dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Allahu a'lam, sallallahu wasallam wa